Halo Smart Citizen, selamat datang kembali di JSC Talk Podcast. Ruang hangat diskusi terkait inovasi pelayanan publik dan transformasi kota Jakarta. Saya Fidan, dan hari ini kita akan memasuki episode ke-16 dengan topik budaya Betawi yang tetap bertahan, berkembang, dan relevan di tengah transformasi Jakarta sebagai kota global. Episode kali ini kita akan membahas mengenai menjaga warisan budaya di tengah arus modern Jakarta. Senang sekali bisa kembali menyapa dalam episode spesial yang hadir menjelang HUT DKI Jakarta. Tahun ini tema HUT DKI Jakarta yaitu sebagai kota global yang tetap berbudaya. Tapi di tengah modernisasi ini perkembangan kota begitu cepat, salah satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan tentunya adalah akar budaya kita sendiri. Kali ini kita akan ngobrol bersama sosok yang sangat berperan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya Betawi di Jakarta. Beliau adalah salah satu tokoh yang berada di garis depan dalam merawat budaya Betawi agar tetap hidup, relevan, dan dikenal oleh generasi muda bahkan di derasnya arus globalisasi. Kita akan banyak hal, mulai dari budaya Betawi bagaimana bertahan, tantangannya seperti apa, menghadapi era teknologi dan digital, dan juga bagaimana menjaga nilai-nilai ini agar bisa tetap dikenal oleh generasi muda. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Beki Mardhani. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Beki ini dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Betul sekali. Mungkin bisa diceritakan, Pak, apa sih Lembaga Kebudayaan Betawi ini? Baik, terima kasih. Oh, Pidan nih. Kalau di Betawi semanggilnya empok ya. Memanggilnya empok ya? Iya. Saya boleh kasih pantun dulu nggak? Boleh. Oh, iya. Pantunnya gini buat Pak Pidan nih. Yeah. Batang padi kering disebut jerami. Cakep. Betul kan? Betul. Jerami kita bawa dari Ciawi. Artinya? Alhamdulillah kita bertemu di sini buat ngomongin budaya Betawi. Keren sekali. Ya, Mbak Pidan. Jadi LKB itu Lembaga Kebudayaan Betawi. LKB itu sebetulnya boleh dibilang anak kandung dari Pemprov DKI. Oke. Kenapa? Karena dia didirikan itu hasil dari rekomendasi dulu itu namanya Pralokakarya Pelestarian Budaya Betawi pada tahun 75. Oke. Tahun 75. Inisiatornya itu Pemprov DKI. Tokoh-tokoh Betawi dan Universitas Indonesia. Oke. Itu sejarahnya. Jadi boleh bilang tadi saya bilang anak kandung dari Pemprov. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menjadi mitra pemerintah provinsi dalam upaya pelestarian, pembinaan, dan juga pengembangan budaya Betawi. Gitu. Oke. Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Taunya ormas-ormas Betawi banyak, tapi LKB memang spesial. Ya, spesial dalam arti dari sisi sejarahnya seperti itu, tugasnya, sehingga ya dia menjadi organ yang betul-betul berbeda. Nah, dalam menjalankan tugasnya sejak awal LKB itu berada kalau sekarang di gedungnya Ageng Serang, Kuningan, di lantai 4. Dan dari dulu itu memang menyatu dengan dinas kebudayaan gitu. Kalau dulu kan ada permusiuman segala macam gitu. Di sana di LKB gitu bentuknya. Nah, Pak, sebelum kita membahas lebih jauh nih terkait yang dilakukan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi, yang mau saya tahu dulu nih, sebenarnya budaya Betawi itu yang seperti apa sih, Pak? Gitu. Ya, budaya ya pasti kita tahu bahwa semua katakanlah semua etnis punya budaya. Iya, benar. Bersatu menjadi budaya nasional kan gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara budaya Betawi, artinya kita bicara sebelum yang artifisial gitu, yang terlihat. Kalau saya lebih cenderung ke nilai tentu saja. Iya. Nilai, value yang ada di dalam budaya itu sendiri dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat untuk Jakarta misalnya, karena ini nggak lepas dari sejarah tadi, dia terbentuk dari katakanlah hasil, ya mau dibilang apa ya, hasil percampuran macam-macam itu dari berbagai daerah, dari berbagai
bangsa gitu kan, karena sejarahnya bahkan mau 5 abad nih besok. Iya. Nah itu, maka yang menonjol kalau kita lihat adalah sebagai daerah yang inklusif, terbuka, gitu kan? Iya benar. Kemudian apa? Betawi itu punya nilai-nilai budaya yang toleran. Kemudian apa? Dia juga dikenal sebagai etnis yang religius. Agamis, gitu kan? Dan juga punya sense of humor yang tinggi, gitu kan? Dengan pantun gitu ya, Pak. Dan juga demokratis. Karena dia, ya kalau Pak Gu bilang ini karena Betawi nggak punya raja, akhirnya semua mau jadi raja kan gitu. Bercandanya seperti itu. Nah itu nilai-nilai yang kita lihat. Nah terus kalau kita lihat secara katakanlah yang bisa dilihat sekarang gitu, itu tentu saja perpaduan dari berbagai budaya yang ada. Kalau kita lihat di busana misalnya, saya contoh. Kalau ini kan Sadaria gitu kan, ini Cukin. Itu lebih menonjol Islamnya. Tetapi kalau pengantinnya kita lihat, yang wanita itu pengaruh Cina yang lebih menonjol. Jadi ada perpaduan budaya. Yang pria pengaruh Arab. Nah gitu. Jadi begitu juga nanti di kulinernya dan lain-lain sebagainya. Itu kelihatan sekali adanya ya tadi percampuran gitu. Percampuran budaya. Karena dia memang satu kawasan yang sejak awal itu sudah terbuka. Iya. Dan karena tadi juga yang Bapak sampaikan bahwasanya salah satu budaya Betawi itu memang masyarakatnya yang terbuka, kemudian toleran dan inklusif, sehingga memungkinkan juga budaya-budaya lain itu melebur ke budaya Betawi itu. Betul sekali. Berarti tidak susah juga ya Pak mungkin untuk budaya Betawi untuk menjadi karena Jakarta ini mau menuju kota global ya, artinya budaya Betawi ini juga akan menuju menjadi salah satu budaya yang mengglobal seperti itu. Kalau dibilang mengglobal, justru dibanding katakanlah daerah lain, ya Jakarta, Betawi itu dari dulu sudah mengglobal. Kenapa? Sekarang misalnya Belanda datang ke sini, Portugis gitu segala macam. Itu memang udah bandar Jakarta, Jayakarta udah menjadi pelabuhan internasional, gitu kan. Ya apalagi ini mau jadi kota global. Jadi menurut saya Betawi dalam konteks ini tidak akan kaget, tidak akan katakanlah wah gitu enggak gitu. Karena dia memang dari dulu sudah terbiasa dengan datangnya katakanlah tadi orang dari berbagai daerah, berbagai negara, begitu juga nilai-nilai budayanya ya. Tinggal bagaimana nanti katakanlah kita merespon itu. Iya, baik. Nah, karena sudah bisa melebur nih dengan budaya-budaya global seperti itu, artinya kan ada mungkin nilai dan juga bentuk budaya yang secara wujudnya kayak mungkin keseniannya itu dan yang perlu dilestarikan. Nah, peran dari Lembaga Kebudayaan Betawi ini selama ini seperti apa sih Pak dalam pelestarian budaya tersebut? Ya, sebetulnya tadi seperti di awal saya bilang bahwa LKB itu kan mitra dari Pemprov, upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangan. Nah karenanya menurut saya ini kewajiban semua stakeholder mestinya, bukan hanya LKB. Nah LKB sebagai salah satu bagian dari upaya ini ya tentu saja apa yang biasa dia lakukan. Gini, pertama LKB kan yang sekarang katakanlah punya tanda petik ya data, kemudian tahu siapa pelaku-pelakunya, di mana dia tinggal dan lain-lain kan gitu. Ini tentu saja harus tadi berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dalam hal ini untuk tadi melakukan inventarisasi, melakukan pembinaan, upaya-upaya pelestarian dan juga upaya-upaya pengembangan dengan misalnya melibatkan kampus, perguruan tinggi, komunitas dan lain-lain itu. Jadi secara bersama-sama. Kalau diserahkan kepada LKB sendiri tentu saja terlalu besar, tugasnya terlalu besar gitu ya. Itu ya sama-sama lah kita gitu. Mungkin ada kegiatan rutin Pak yang biasa dilakukan untuk melestarikan budaya atau mengenalkan terus budaya ini ke generasi saat ini gitu. Pasti. Misalnya gini, saya contohkan. Kan kita kenal sekarang yang disebut warisan budaya tak benda, WBTB itu.
Itu kalau teman-teman tahu sebetulnya perumusan diskusi-diskusinya itu terjadi di LKB. Itu teman-teman dinas datang bersama-sama, nanti LKB menghadirkan para pelaku seni budaya itu berdiskusi. Nah memang katakanlah salah satu kelemahan nih pelaku-pelaku budaya Betawi kan kebanyakan otodidak dan juga turun-temurun gitu kan, dari keluarga besar seterusnya ikut-ikut ke anak cucunya. Nah ini tidak terdokumentasi, tidak ditulis gitu lah. Nah pada saat kita merumuskan WBTB tadi, ini coba kita tulis, kita narasiin, nah, itu bersama-sama gitu. Tim dari LKB, nanti dari dinas ada, pelaku seni budayanya ada, gitu. Nah, maka nanti ini kita usulkan untuk dijadikan tadi warisan budaya tak benda. Dan hingga saat ini itu sudah lebih 80 ya seni budaya Betawi yang masuk di dalam WBTB. Nah, itu satu. Ada lagi yang juga kolaborasi dengan dinas. Itu yang disebut haki komunal. Oh ya. Haki komunal ya kan. Kita tahu misalnya kalau ini kan katakanlah kolektif ya, milik kolektif masyarakat Betawi yang juga harus tadi mendapat perlindungan dan pengakuan gitu kan. Misalnya kita contohkan, dulu daerah Condet terkenal dengan duku Condet, dengan salak Condet. Ini juga kan sebetulnya tadi harus kita catatkan gitu, haki komunalnya, dan juga sebetulnya harus ada upaya untuk ya tadi upaya pelestarian, kalau bisa pengembangan kan gitu, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi banyak juga yang dilakukan, termasuk juga menjaga dalam mungkin dokumentasi ya sih bentuknya agar ini bisa dirawat kemudian dikenal untuk kemudian. Selain itu sebetulnya LKB juga membina sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar seni itu kan binaan LKB banyak. Nah bagaimana mereka meningkatkan kualitas misalnya dari sisi penampilan, busananya gimana gitu kan. Kemudian menciptakan kreasi-kreasi baru misalnya tarian dan lain-lain gitu. Itu kan harus terus kita ciptakan ekosistemnya agar para pelaku seni budaya Betawi ini bisa terus berkarya gitu kan. Bisa tampil di mana gitu kan, misalnya di berbagai event dan sebagainya, sehingga dia bisa terus hidup dan berkembang gitu ya. Oke, karena memang globalisasi dan modernisasi ini ternyata bisa jadi peluang ternyata untuk pelestarian budaya Betawi. Nah, saya ingin tahu pendapat dari Pak Beki nih, karena tahun ini kan mungkin baru pertama kali ya Jakarta punya membawa tema untuk HUT DKI Jakarta menuju Jakarta yang kota global dan berbudaya seperti itu. Nah ini bagaimana pendapat Pak Beki? Ya saya kira tema itu sangat tepat ya untuk Jakarta dalam rangka menyongsong 5 abad gitulah. Apalagi kemarin kita tahu Jakarta punya undang-undang baru ya kan, yang ini kan Undang-Undang 2024 itu tentang DKJ itu, di mana di pasal 31 itu ada kekhususan ya, prioritas pemajuan budaya Betawi. Nah, terus saya melihat konteks 5 abad dan konteks amanah dari undang-undang ini dua. Di satu sisi dia adalah peluang, di sisi lain tantangan. Peluangnya apa? Nah, karena ini ada dasar, ada regulasi baru, tentu saja ini juga menjadi momentum untuk Jakarta itu menata kembali dari sisi kelembagaan misalnya. Apakah tadi kalau dulu ada penyatuan dinas kebudayaan sama pariwisata, apakah ini bagaimana gitu kan? Apakah kelembagaan misalnya LKB dan stakeholder lain seperti apa untuk bisa tadi menjawab gitu kan tantangan gitu kan. Kedua, kalau kita lihat Jakarta ini kan pembangunannya pesat, maka terjadi apa yang disebut sebagai dislokasi fungsi dari lahan. Iya benar. Nah, kita lihat misalnya kawasan sekitar sini, Tanah Abang, ini misalnya Kebon Sirih, itu kan banyak kantong-kantong Betawi
yang mau nggak mau tergusur, gitu kan? Maka kalau dia tergusur itu bukan hanya menggusur penghuninya, komunitasnya, tetapi juga budaya yang biasanya ikut tercerabut, kan gitu. Iya. Ini problem, ini masalah. Nah ini harus bisa kita jawab bersama, gitu ya. Gitu. Dalam hal ini pemerintah. Artinya dalam konteks ini. Yang berikutnya, misalnya ketika menjadi kota global, ini kan semakin terbuka Jakarta, maka otomatis budaya-budaya luar pun akan semakin gencar masuk sini. Dan ini tantangannya, bagaimana budaya Betawi di satu sisi dia bisa bertahan terhadap gempuran-gempuran tadi, tapi di sisi lain ya dia bukan hanya bertahan, sesekali mesti nyerang balik dong. Kalau main bola gitu kita harus nyerang balik. Nah gimana caranya? Makanya tadi harus diciptakan apa yang disebut ekosistem pemajuan budaya. Nah, untuk membangun satu ekosistem pemajuan budaya, maka regulasi terhadap misalnya udah ada undang-undang pemajuan budaya. Kita perda tentang pemajuan budaya belum ada. Baru ada perda tentang pelestarian budaya yang tahun 2015. Sudah ketinggalan. Iya. Undang-undang pemajuan budayanya 2017. Iya. Nah artinya Jakarta dari sisi ini sudah ketinggalan. Nah, kita harus melakukan revisi. Nah sekarang momentumnya dengan undang-undang baru tadi, undang-undang DKJ itu harus diubah. Sehingga di perda yang baru nanti menurut saya harus dibangun satu ekosistem. Bagaimana semua stakeholder itu berperan gitu. Dan bisa menciptakan agar budaya Betawi dia bisa tadi bukan hanya bertahan tapi juga bertumbuh, kan gitu. Kalau enggak, ya maka upaya kita tadi akan tercerabut, gitu. Satu. Yang berikutnya apa? Kenapa Pemprov dalam hal ini harus tanda petik melindungi? Karena budaya Betawi, artinya kalau kita bicara budaya tentu saja termasuk pelakunya ya, orang-orangnya gitu kan. Dia adalah yang punya, kalau istilah saya, legitimasi historis terhadap kota ini. Benar. Gitu loh. Jauh berabad-abad yang lalu, oke lah kita anggap 5 abad gitu kan. Iya. Bahwa orang Betawi lah yang punya legitimasi historis itu. Dia kalau sekarang misalnya dijadikan objek, dia kali ini dengan regulasi baru dia harus menjadi subjek. Gitu. Iya, benar. Ini penting menurut saya ketika kita menata 5 abad Jakarta. Baik, poinnya cukup menarik ya Pak. Namun ada satu pertanyaan nih, mungkin saya mau gali sedikit ya. Karena tadi kan Jakarta terus sebagai kota terus bertumbuh, kemudian juga akhirnya pendatang juga banyak gitu. Mungkin juga tadi yang disampaikan oleh Pak Beki, akhirnya ada daerah-daerah yang secara budaya Betawinya tergerus mungkin ya, atau mungkin tergeser seperti itu. Apakah menurut Pak Beki lebih baik nih Jakarta punya satu pusat daerah sebagai pusat kebudayaan, atau memang bisa melebur saja dengan seluruh kawasan seperti itu? Nah ini kan tantangan kita nih. Iya benar. Tantangan kita yang harus kita jawab. Bisa jadi ada beberapa varian yang bisa dilakukan. Nah, kalau sebagai katakanlah kalau saya sebagai pelaku budaya Betawi, misalnya harus ada yang masih ada nih, kantong-kantong perkampungan Betawi yang masih ada harus dipertahankan, jangan digusur semua. Benar. Maka dia akan hilang gitu, dipertahankan. Misalnya kalau kita lihat sekarang yang eksis, Tanah Abang masih ada, kemudian daerah Mampang sana masih gitu ada. Kan. Condet yang timur sana ada, kalau selatan masih banyak lah. Jagakarsa, Pesanggerahan, di utara mana misalnya Cilincing yang masih kuat, di barat Kebonjeruk dan sebagainya. Nah ini masih ada komunitas kantong-kantong Betawi, ya ini jangan digusur lagi gitu loh. Jangan digusur lagi sehingga budayanya dia bisa tumbuh. Bisa berkembang gitu. Kalau ini secara policy kebijakan Pemprov tidak, ya tanda petik mengabaikan ini, ya berarti bukan memajukan, tapi malah
Iya benar. Jadi memang biarkan dia di tempatnya agar dia nanti juga bertumbuh, mengajak juga orang-orang pendatang untuk bisa mengetahui dan mengikuti budaya Betawi itu seperti apa. Satu lagi menurut saya ini juga penting termasuk kepada generasi ke depan. Bagaimana kita mengenalkan budaya Betawi itu sejak sedini mungkin. Bukan hanya kepada orang Betawi, kepada semua warga Jakarta. Makanya muatan lokal di sekolah itu wajib sifatnya. Karena ini tadi statusnya kan bukan ibu kota misalnya. Dia menjadi wajib. Kita kenalkan. Nah, LKB termasuk yang menyiapkan dan mengkurasi buku-buku mulok itu. Itu sudah ada sebetulnya. Tinggal nanti bagaimana pemerintah ini tanda petik mewajibkan gitu secara lebih nyata gitu ya. Kalau sekarang masih opsional gitu. Masih ada sekolah yang kita pakai, ada sekolah yang enggak gitu kan. Kalau nanti harus. Nah, generasi-generasi muda inilah dari anak-anak ini kita harapkan akan lahir generasi yang bukan hanya dia tahu, dia nanti bisa mencintai gitu. Dan bahkan menurut saya yang tadi saya bilang di awal, nilai-nilai ini yang mahal. Nah, nilai-nilai yang demokratis, yang terbuka, yang toleran. Ini sudah menyumbang luar biasa bagi Republik gitu loh. Bagaimana bangsa ini gitu. Kalau tanpa nilai-nilai ini nggak kebayang konflik antar etnis dan lain-lain. Itu karena ada kesenjangan nilai menurut saya yang terjadi di daerah-daerah kalau kita lihat. Nah di Jakarta itu nggak terjadi, kenapa? Karena nilai-nilai ini tadi. Nah ini juga harus kita tularkan, kita kenalkan kepada anak-anak kita di sekolah gitu. Dengan pergaulan sehari-hari, nanti dengan itu kan ada permainan dan lain-lain. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan pemerintah harus tadi menyadari hal ini. Kalau enggak, justru malah bukan tambah maju menurut saya nanti. Benar. Nah karena sudah ada upaya nih untuk mengenalkan budaya Betawi ke generasi muda melalui muatan lokal di sekolah. Mungkin saya ingin tahu nih pendapat Pak Beki juga terkait gimana sih pandangan mungkin yang Pak Beki lihat, pandangan mungkin generasi Z ya atau remaja saat ini terkait budaya Betawi. Apakah mereka justru yang tidak mengikuti atau tidak aware dengan itu, seperti apa? Ya memang harus kita akui kalau untuk generasi muda yang sekarang ini tantangannya juga sudah berbeda lagi. Memang minat terhadap ini kurang. Kurang harus kita akui. Nah inilah tadi tantangan kita. Bagaimana kita mengenalkan itu? Tentu saja mungkin dari sisi cara tentu saja harus berbeda. Maka menurut saya upaya-upaya istilahnya digitalisasi atau transformasi teknologi untuk bidang ini pun harus ada. Nah tentu saja ini menjadi bagian tugas pemerintah karena ini membutuhkan katakanlah upaya yang lebih besar, mungkin biaya lebih besar, gitu. Digitalisasi misalnya seni budaya Betawi itu di sekolah dan lain-lain gitu kan, itu membutuhkan upaya yang lebih besar, biaya besar, gitu. Nanti kampus-kampus misalnya IKJ yang ada jurusan sinematografi di sana, seperti ini juga, itu adalah bagaimana kita mendigitalisasi semua tadi, yang WBTB misalnya udah sekian puluh tadi, itu kita kenalkan secara digital. Jadi anak-anak sekarang juga misalnya belajarnya kan sudah berbeda. Iya benar. Nah, bukan hanya lihat buku, tetapi juga dia udah misalnya di laptop, di handphonenya dan sebagainya, dia udah bisa lihat, gitu kan. Itu antara lain juga tantangan yang harus kita jawab ya, gitu untuk ke depan generasi muda. Cukup banyak ya ternyata tantangan untuk pelestarian budaya Betawi ini. Dan mungkin juga keseluruhan budaya di Indonesia apalagi menuju dengan transformasi digital seperti ini. Ada satu yang gak boleh kelupa nih, walaupun kita udah belajar seni macam-macam. Jadi ada pantunnya Mbak Frida gitu. Baik, kita pantun lagi nih. Kita kasih pantun nih biar semangat ya. Jadi gini pantunnya. Boleh Pak. Pohon pepaya berbuah mini. Cakep. Pohon salak banyak durinya. Artinya apa nih? Budaya itu bukan hanya seni, tapi juga yang penting akhlak dan budi pekertinya. Keren sekali. Tapi memang yang biasa kita
apa mungkin kita kenal di awal itu kebudayaan itu dari seninya ya, seni dan kerajinannya yang bentuknya mungkin secara fisik dan bisa dinikmatin. Mungkin ketika sudah melebur barulah kita mengetahui nilai-nilai, value-nya, kemudian juga budi pekerti tadi itu yang disampaikan oleh Pak Beki. Baik, sudah banyak nih obrolan kita terkait bagaimana pelestarian budaya Betawi. Namun kita coba explore lagi nih Pak ya terkait mungkin momen-momen dalam budaya Betawi atau mungkin menurut Pak Beki sendiri ada nggak? Ini kita coba berbicara secara budaya dalam artian kesenian ya, kesenian bukan hanya value. Momen pelestarian atau momen dokumentasi tadi kan banyak ya 80 dokumentasi untuk pelestarian. Ada mungkin Pak Beki bisa ceritakan bagaimana momen dari mendokumentasikan atau melestarikan budaya tersebut yang paling membekas gitu, yang mungkin bisa dibagikan kepada smart citizen. Oke. Kalau saya kebetulan memang aktif itu dari zaman mahasiswa ya di Betawian. Saya pernah jadi ketua mahasiswa Betawi di UI. Oh, Bapak dari UI juga. Iya. Kemudian pengurus pusat ya untuk semua perguruan tinggi. Keren sekali. Jadi, dari muda ya Pak. Iya dari muda. Jadi saya termotivasi gini. Ketika saya pertama masuk itu di kampus, saya diajak kegiatan kebetawian. Saya ikut kalau istilah sekarang ngarak pengantin dari senior. Yang kebetulan seorang dokter, istrinya juga Betawi dia dari UI yang katakanlah laki-lakinya UI yang wanitanya dari UIN, nah kan? Kalau dulu IAIN ya, iya. Ngarak pengantin di dari Condet. Saya itu membawa kembang kelapa, yang di depan itu kan, karena anak baru kan. Itu saya masih teringat sampai sekarang, gitu. Saya teringat sekali. Peristiwa itu terjadi pada tahun 85 akhir ya, 85 akhir. Nggak tahu, Fidan udah lahir belum tuh? Belum lahir saya Pak. Gitu kan. Nah, itu yang membuat saya, ternyata di situ saya termotivasi. Kenapa? Karena senior-senior saya itu di UI dari berbagai fakultas. Kedokteran banyak sekali, fakultas hukum ada, teknik ada. Saya merasa sebagai orang kampung yang dari pinggiran Jakarta Barat, bahwa saya tidak sendiri. Bahwa anak Betawi banyak juga yang maju. Maka saya termotivasi. Di situ menurut saya yang membuat katakanlah saya itu ya tadi termotivasi untuk gue juga mesti kuliah yang baik gitu kan. Alhamdulillah udah dapat tempat yang baik, senior banyak yang bisa katakanlah membantu dan lain-lain. Nah pergaulan itu yang menurut saya banyak mempengaruhi ya perjalanan saya ke depan gitu. Kalau ditanya yang berkesan ya, itu. Oke, artinya ini kan memang akhirnya menjadi sesuatu yang Pak Beki gelutin sampai saat ini karena memang dari awal terlibat langsung dalam budaya itu. Kemudian mendalami ada makna, ada orang-orang yang mendukung dalam pelestarian budaya itu, akhirnya meleburlah di situ. Mungkin ini juga bisa yang dijadikan untuk generasi muda ya, untuk terlibat dulu dalam sebagai pelaku budaya agar bisa memaknai bagaimana budaya itu bisa dilestarikan. Baik, nah apa sih Pak misalnya kalau misalnya budaya Betawi hilang menurut Bapak dari Jakarta, kira-kira apa yang terjadi di Jakarta? Tadi yang saya bilang, karena dia punya legitimasi historis, kalau dia hilang saya nggak bisa membayangkan seperti apa Jakarta ini gitu loh. Karena sudah marwahnya mungkin akan hilang, ruhnya akan hilang. Karena yang menyatukan kita di Jakarta ini tadi karena nilai-nilai budaya Betawi itu bisa saling kita ya kalau tanpa nilai-nilai itu bisa terjadi bentrok antar etnis, antar macam-macam gitu kan. Tentu saja kita nggak kehendaki kan gitu. Nah makanya ini menjadi tugas kita bersama untuk menjaga tadi, melestarikan, mengembangkan nilai-nilai itu. Gitu makanya. Dan ini harus kita tularkan terus ke generasi muda, dari sejak dini gitu. Gitu. Ini yang menurut saya banyak orang terlupa bahwa ketika bicara budaya dia cuma bicara seni. Tadi kan saya bilang seni itu budaya bukan hanya seni. Iya benar. Gitu. Ada nilai-nilai di dalam yang jauh lebih luhur gitu yang harus kita mengerti, kita pahami gitu loh. Ini tanggung jawab bersama gitu. Benar. Oke, dengan
dengan nilai dan value sebagai budaya Betawi, kemudian tujuan Jakarta untuk menjadi kota global, dan mungkin tadi juga kita punya banyak tantangan ya untuk melestarikan budaya ini. Kalau Pak Beki harap inilah lihat 10 atau 20 tahun lagi dengan tujuan kota yang seperti itu, harapan seperti apa sih Pak untuk budaya Betawi? Saya agak optimis. Iya. Saya optimis kenapa? Karena kalau nih saya memperhatikan Gubernur Pramono ini dengan Bang Dul ini, iya. Pertama di berbagai kesempatan dia selalu bilang, ya juga karena ada amanah undang-undang itu kan, bahwa budaya Betawi harus pokoknya lebih maju kan gitu. Iya. Makanya tema HUT Jakarta pun gitu kan, yang berbudaya gitu. Itu menurut saya tanda petik istilahnya secara apa ya, tugas, kalau pemerintah kan tugasnya menjalankan undang-undang gitu. Dia sudah diperintahkan oleh undang-undang, makanya komitmennya pun terasa sangat tegas dibanding sebelumnya ketika misalnya undang-undang lama gitu kan, ketika status ibu kota, maka ibu kotanya yang lebih dikedepankan. Gitu. Nah sekarang dengan tidak berstatus ibu kota, mau tidak mau siapapun gubernurnya itu harus seperti itu. Nah dengan komitmen goodwill politik yang seperti ini, saya yakin itu akan diikuti oleh SKPD terkait, makanya programnya juga akan semakin nyata gitu Pak. Nah ini tadi akan tercipta ekosistem, tinggal regulasinya perdanya nanti dibuat seperti apa, ekosistem yang terbentuk. Kalau itu maka ya dengan sendirinya itu kan butuh proses waktu, dengan sendiri akan lebih maju itu. Saya yakin itu satu. Di sisi lain menurut saya dengan komitmen gubernur seperti ini, jajaran misalnya dinas kebudayaan juga harus bisa mereposisi gitu loh tugas fungsinya gitu. Benar. Selama ini misalnya ya mohon maaf karena political will-nya kurang, coba boleh dicek di dinas kebudayaan berapa sih alokasi anggaran yang disiapkan untuk pemajuan budaya Betawi misalnya. Iya. Apakah program-program dia mencerminkan pemajuan misalnya, bisa kita kritisi begitu. Tetapi dengan goodwill yang seperti itu, nanti dinas melakukan reevaluasi, redefinisi lagi terhadap programnya dan lain-lain, menurut saya 5-10 tahun lagi ya justru akan tambah maju. Dan bahkan menurut saya sebagai kota global ditantang oleh, ini maksud saya Jakarta, kita semua ditantang. Kenapa? Sekarang kalau kita lihat Jakarta, event budaya berskala internasional mana yang bisa kita sebut, kita banggakan? Iya. Sebagai kota global nggak bisa, harus punya apa? Nah ini tentu saja tadi, ayo sama-sama kita remusin, kita mau bikin apa sih, gitu kan? Benar Pak. Benar sekali, karena memang juga momentumnya sangat tepat ya Pak, dengan posisi undang-undang tadi. Kemudian juga akhirnya kita bisa berfokus pada local knowledge, nilai-nilai yang dimiliki oleh Jakarta. Dan kemudian kebetulan juga pimpinan daerahnya juga pelaku budaya. Jadi memang sangat mendukung untuk pelestarian budaya itu. Baik, ini ada satu pertanyaan nih Pak, tapi mungkin agak mungkin juga banyak jadi perbincangan di masyarakat dan di media sosial nih. Kita kan sering melihat salah satu budaya Betawi itu ondel-ondel ya Pak, gitu. Bahkan kita juga melihat bahwasanya ondel-ondel ini dijadikan oleh masyarakat, atau mungkin saya juga tidak bisa bilang pelaku budaya ya, karena memang ini digunakan untuk misalnya mengamen di jalanan. Terus akhirnya menyebabkan beberapa masyarakat mungkin akhirnya jadi takut kalau lihat ondel-ondel gitu kan. Nah ini pendapat Pak Beki seperti apa nih? Kita memang sangat menyayangkan. Saya termasuk yang sangat tidak setuju ondel-ondel ngamen. Bahkan menurut saya ini yang meminjam ondel-ondel, mengeksploitasi ikon budaya Betawi untuk mengemis. Sangat kita tidak setuju gitu. Dan saya sudah melakukan riset kecil-kecilan ketika marak ini ondel-ondel gitu kan. Yang masuk ke LKB misalnya laporan-laporan tadi, yang ngamen ini tadi eksploitasi. Dia bukan pelaku budaya, dia memang ya udah bermodalkan ondel-ondel sama ini datang, bukan hanya ini masuk kampung keluar kampung gitu kan. Ekses yang pernah dilaporkan ke kita ke LKB antara lain ada tindak kriminal. Jadi
waktu itu yang dilaporkan misalnya dia menjamret ini anak-anak, perhiasan anak-anak misalnya, gitu kan. Itu ada pencurian di situ kan. Terus mengganggu lingkungan. Iya, benar. Karena dia masuk kampung, dia nggak tahu. Dan pernah kejadian di daerah Jakarta Barat, dia masuk kampung, masuk gang, di depan itu lagi duka. Dia ya akhirnya kan tidak tahu kondisinya. Itu. Kenapa? Karena mereka memang bukan anak situ. Sekarang ini Pidan mesti tahu, ini di daerah Senen, di daerah Kemayoran, itu kalau pagi itu mikrolet tuh membawa ondel-ondel untuk dibawa kemana nanti dilepas di sana, yaitu untuk ngemis. Itu untuk ngemis. Nanti dia balik sore store, itu ada bos-bosnya itu. Gitu. Itu bahkan ada kayak ekosistemnya gitu. Ada bosnya yang menyewakan ondel-ondel kepada anak-anak itu. Tadi dilepas di mana? Dia nanti keliling, pulang misalnya waktu itu sih antara 150 sampai 200 ribu per hari nyewa ondel-ondel itu. Sekarang kalau misalnya ada bos yang punya 10 ondel-ondel, dia di rumah, sore dia udah bisa terima tuh. Kalau 10 kali 1,5 juta, 2 juta kan? Coba penghasilan siapa yang segitu satu hari? Itu disalahgunakan menurut saya. Ini harus ditertibkan. Benar, Pak. Dan kita LKB sudah memberikan rekomendasi. Waktu itu kita sudah diajak rapat sama Satpol, sama Dinas Kebudayaan. Ya pertama harus ditertibkan. Yang kedua tentu saja kewajiban pemerintah memberi ruang kepada katakanlah ondel-ondel ini di tempat-tempat di mana gitu, ruang-ruang publik misalnya, untuk dia berekspresi, tampil. Nah ini kan kalau kita lihat di Car Free Day misalnya itu udah terjadi tuh. Benar. Itu udah bagus. Tinggal di mana lagi nanti ada ruang-ruang terbuka, dan itu harus bisa lebih merata gitu. Sehingga betul-betul seniman ondel-ondel yang itu kan dia punya perlengkapan ya. Itu yang lengkap itulah yang sebenarnya gitu loh. Nah, itu kalau yang ngamen-ngamen itu juga kayaknya udah berat gitu, sendiri aja gitu loh. Ini memang harus ada ketegasan. Yang punya hak ini tentu saja ya pemerintah. Benar. Gitu. Oke, jadi ini juga ternyata kita juga bisa ya Pak lapor ke LKB kalau terjadi kejadian seperti itu. Karena memang tuh cukup meresahkan ya, apalagi membuat nilai perspektif masyarakat terkait budaya ondel-ondel kayak serem deh. Kita juga nggak mau yang seperti itu. Baik, nah mungkin selanjutnya nih mau tahu pesan Pak Beki untuk generasi muda di Jakarta agar ikut mungkin turut melestarikan budaya Betawi. Kalau menurut saya berkesenian dan lain-lain itu harusnya secara natural, tidak bisa kita paksakan. Karena itu yang harus kita ciptakan tadi adalah ekosistemnya. Pemerintah, masyarakat, para pelaku seni budaya Betawi, ayo ekosistem yang diciptakan sehingga menurut saya tadi dengan ekosistemnya ada mulok di sekolah segala macam, maka dengan sendirinya itu akan istilah saya membetawikan Jakarta, gitu. Artinya siapapun dia yang sudah tinggal di Jakarta, anaknya bersekolah, dia harus tahu, kenal, sehingga tadi dengan begitu maka semua menjadi mencintai budaya ini, gitu. Siapapun dia dari manapun. Dan mungkin, kita mesti tahu menarik nih, ada temuan sebetulnya satu riset penelitian bahwa amalgamasi itu perkawinan campur antar etnis, itu yang tertinggi Betawi. Jadi orang Betawi itu nikahnya itu dengan berbagai etnis yang ada. Jadi peleburan budayanya cukup. Itu terjadi. Apalagi dia sangat wajar. Kenapa? Karena dia berada di Jakarta. Iya benar. Jadi tadi kalau saya bilang, saya di mahasiswa Betawi, itu senior saya itu yang nikah sama Padang karena teman kuliahnya orang Padang, yang nikah sama orang Jawa, sama orang Sunda dan lain-lain. Itu banyak sekali gitu loh, sangat terbuka. Dan mungkin saja anak-anak saya juga udah nggak memilih sesama Betawi lagi, sudah mengindonesia kan, mengglobal itu. Karena apa? Karena kita memang berada di kota yang sudah mengglobal. Benar sekali.
Karena nilainya juga sudah mengglobal ya Pak, yang kita perlu jaga selanjutnya adalah warisan-warisan lain seperti itu, agar tetap terjaga, agar tetap bisa diturunkan kemudian ke generasi-generasi selanjutnya. Memang banyak ya ternyata tantangan untuk melestarikan budaya ini, dan memang perlu banyak kolaborasi dari stakeholder, terutama komitmen dari pemerintah sendiri, dan juga mungkin juga keterlibatan langsung dari generasi sekarang, termasuk juga kita semua, agar budaya ini tetap lestari, tetap bisa dikenal, dan tetap juga mengglobal seperti itu. Oke, mungkin Pak sebelum penutup, mungkin ada, kalau misalnya kita generasi muda atau generasi-generasi yang mau pengen tahu nih budaya-budaya Betawi, bisa lihat di mana nih Pak? Oh ya, jadi kalau buat teman-teman, ada pelajar, mahasiswa yang tertarik dan ingin tahu lebih jauh tentang budaya Betawi, itu bisa datang langsung ke Lembaga Kebudayaan Betawi di gedungnya Ageng Serang, lantai 4, Kuningan ya. Bisa juga mengunjungi, itu ada web Betawi, lembagakebudayaan.betawi.com. Kemudian juga ada YouTube-nya, ada IG-nya juga, LKB. Pokoknya akan keluar. Dan lumayan loh, YouTube-nya LKB sudah bisa monetize dikit-dikit gitu. Iya. Keren banget. Dan yang secara transformasi teknologi ini teman-teman juga bikin toponimi tentang kampung-kampung Betawi dengan animasi gitu. Terus beberapa aktivitas yang ini semua kita bisa lihat di sana. Dan bahkan saya itu punya semacam masih keinginan ya, nanti mulok-mulok itu udah harus QR code yang bisa dilihat di HP anak-anak itu, diakses secara digital. Jadi bukan hanya bicara misalnya ondel-ondel, dia lihat ondel-ondel, tapi di HP-nya tinggal dia bisa. Mau lihat gambang kromong bisa, mau lihat misalnya tari bisa, apa semua. Ini belum, tapi insya Allah. Ini juga bisa jadi momentum buat generasi muda kalau ingin terlibat dalam melestarikan budaya dengan menggunakan teknologi untuk melestarikan budaya tersebut ya Pak. Nah ini besok tanggal 22 LKB berkolaborasi dengan komunitas yang namanya Historia Batavia. Itu kita ngider museum dulu. Ini udah ketiga episode lah. Besok itu ke Stopia, ke Gedung Juang, ke mana Sumpah Pemuda. Itu untuk mengenalkan juga kepada generasi muda bahwa di Jakarta ini tadi jejak-jejak historisnya luar biasa. Harus tahu juga, harus cinta dengan cara-cara yang tadi, cara anak muda lah. Kita kasih keleluasan untuk meng-create bagaimana ngider museum ini menjadi menarik gitu. Dan luar biasa, dibuka secara online dalam satu hari full 100 orang. Nah, ini saya juga terkejut loh. Ternyata sekarang memang caranya sudah berbeda. Benar. Gitu. Yang mengembirakan ini anak-anak muda, ada yang mahasiswa, ada juga yang pelajar yang datang dari mana-mana berkumpul di LKB, ayo gitu. Keren sekali. Event ini juga bisa jadi ajang kolaborasi ya Pak dengan banyak pihak gitu untuk bantu memperkenalkan budaya Betawi. Baik, budaya Jakarta atau budaya Betawi ini adalah nafas panjang dari sebuah kota, dan Jakarta sebagai kota global tidak akan lengkap tanpa akar budaya yang menghidupkannya. Hari ini kita banyak banget belajar terkait budaya Betawi, soal sejarahnya, soal juga bagaimana melestarikannya, dan untuk kedepannya akan seperti apa. Lewat peran lembaga seperti Lembaga Kebudayaan Betawi dan dukungan dari warga tentunya, generasi muda, agar memastikan bahwasannya budaya Betawi ini tetap hidup, dikenal dan dicintai meskipun zaman terus berubah ya Pak. Baik, terima kasih Pak Beki diskusi dan sharingnya, karena keren banget nih obrolan kita hari ini. Kalau istilahnya anak zaman sekarang ini ya, kita banyak ada banyak dagingnya nih. Nah karena itu di akhir ini saya mau kasih pantun. Ada pantun lagi nih dong. Ini salah satu culture. Iya, sebagai penutup. Boleh Pak. Nah pantunnya begini, karena udah di ujung ya. Naik kereta ke Surabaya. Cakep. Berangkatnya Senin, tibanya Selasa. Artinya kalau kita cinta sama budaya, mari kita kerjain, kita pikirin, kita berkontribusi apa yang kita bisa. Keren sekali.
Jadi memang budaya tidak cuman value tapi juga bagaimana kita terus melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Smart Citizen jangan lupa untuk terus ikuti episode lainnya dan topik menarik seputar kota, teknologi, dan kehidupan di Jakarta. Terima kasih buat Smart Citizen yang sudah menonton JSC Talk Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton podcast lainnya yang tidak kalah menarik. Saya Fidan, sampai ketemu di episode selanjutnya.